Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Masih semangat ya belajar? Belajar lagi bersama Bu Silvi. Kali ini kita belajar tentang unsur-unsur sebuah cerita. Sebelum kita belajar, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada mind map tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita. Unsur-unsur dalam sebuah cerita itu terbagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum kita belajar tentang intrinsik dan ekstrinsik, maka saya akan menceritakan sebuah cerita dulu ya. Pada zaman dahulu, pada masa Raja Erlangga, hiduplah seorang resi bernama Resi Musti Kundawa. Ya, Resi Musti Kundawa adalah ayah dari seorang kesatria. Karena Resi Musti Kundawa merupakan seseorang yang sakti, maka kesaktiannya itu bisa diturunkan kepada anaknya. Siapa anaknya? Anaknya adalah Joko Seger. Joko Seger juga merupakan seseorang atau merupakan anak yang sakti. Di sebuah daerah yang lain, ada seseorang bernama Adipati Surogoto. Adipati Surogoto adalah ayah dari Putri Roro Anteng. Pada suatu hari, Putri Roro Anteng terserang penyakit dan sulit sekali terobati. Sampai Adipati Surogoto bingung mencari dukun, mencari tabib kemana-mana, tidak bisa disembuhkan. Akhirnya Adipati Surogoto membuat sayembara. Siapa saja yang bisa menyembuhkan putrinya, dia akan dikawinkan. Suatu saat Joko Seger mendengar sayembara tersebut. Akhirnya dia mendatangi Putri Roro Anteng. Dengan kesaktiannya yang diturunkan oleh ayahnya, dia ternyata berhasil menyembuhkan Putri Roro Anteng. Dan akhirnya Roro Anteng dan Joko Seger menikah. Dalam sebuah pernikahan, mereka bahagia. Mereka hidup berkecukupan, mereka hidup tenang dan damai. Namun, mereka tidak dikaruniai anak. Mereka belum dikaruniai keturunan. Akhirnya Roro Anteng dan Joko Seger mencari cara bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan akhirnya mereka pergi ke sebuah gunung. Di sana mereka mendengarkan suara yang diyakini suara itu adalah suara Dewa Brahma. Dewa Brahma mengatakan, "Roro Anteng, Joko Seger, jika kalian ingin mempunyai anak, maka seringlah bertapa di sini." Akhirnya mereka bertapa di sana, mereka bersemedi di sana. Mereka mendapatkan perintah untuk hidup di sebuah pegunungan itu. Dan mereka mendapat perintah untuk hidup juga di sebuah daerah yang mereka beri nama adalah daerah Oro-Oro Ombok. Nah, mereka hidup berdua di sana. Hingga akhirnya terdengar suara lagi dari Dewa Brahma. Dewa Brahma itu mengatakan mereka akan memiliki anak sebanyak 25. Namun anak yang ke-25 itu harus mereka tinggalkan di sana. Akhirnya mereka hidup seperti biasa. Mereka bertani, mereka hidup tenang di pegunungan itu. Roro Anteng dan Joko Seger lambat laun memiliki anak satu persatu hingga akhirnya memiliki anak yang ke-25. Anak yang ke-25 bernama Raden Kesuma. Suatu saat karena itu sebuah janji, akhirnya Dewa Brahma mengingatkan kembali kepada mereka bahwa Raden Kesuma adalah anak yang ke-25. Maka anak itu harus dibawa ke dalam Gunung Brahma yang sekarang dikatakan Gunung Bromo. Akhirnya Raden Kesuma diangkat oleh api yang ada di dalam Gunung Bromo. Raden Kesuma kini tinggal di Gunung Bromo. Tetapi Roro Anteng dan Joko Seger tidak berkecil hati.
karena itu sebuah janji memang harus ditepati. Dan mereka semua mengatakan kepada anak-anaknya bahwa Raden Kesuma adalah adik bungsunya. Oleh karena itu, untuk menghormati Raden Kesuma, Roro Anteng dan Joko Seger menyampaikan kepada anak-anaknya yang lain untuk sering-sering datang ke Gunung Bromo. Dan di Gunung Bromo, mereka menginginkan hasil ternak dan hasil bumi untuk diserahkan kepada Gunung Bromo, yang sampai saat ini disebut dengan upacara Kasodo. Roro Anteng dan Joko Seger tetap tinggal di pegunungan itu sebagai penghormatan kepada Raden Kesuma. Hingga kini pegunungan itu lebih dikenal dengan Bukit Tengger. Roro Anteng dan Joko Seger. Ya, itu tadi adalah cerita asal-usul Roro Anteng dan Joko Seger atau asal-usul Bukit Tengger. Nah, seperti itu tadi ceritanya ya. Kita kembali ke materi unsur-unsur dalam sebuah cerita. Sudah dengar cerita saya tadi ya? Baik. Di sini ada dua unsur yang harus ada di dalam sebuah cerita, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita itu tadi. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luarnya. Pengarangnya, biografi pengarangnya, atau mungkin bagaimana sosialnya pada saat itu, pada saat cerita dibuat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi tema, tokoh, latar, amanat, masih banyak lagi ya, alur, sudut pandang. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang tokoh. Nah, tokoh dalam sebuah cerita itu juga terbagi-bagi. Tokoh dalam sebuah cerita dibagi menjadi ada protagonis dan antagonis. Protagonis dan antagonis adalah tokoh berdasarkan sifatnya atau wataknya. Kalau protagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak yang dianggap positif. Ya, dia lebih baik. Nah, kalau antagonis adalah tokoh yang dianggap negatif atau dia lebih jahat, dianggap jahat oleh pembaca atau penonton atau pendengar. Nah, seperti itu ya. Selain tokoh berdasarkan sifat dan wataknya, tokoh juga terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama dan tokoh pendamping itu adalah tokoh berdasarkan seberapa sering dia keluar. Tokoh utama adalah tokoh yang sering keluar atau sering diceritakan, sering dibicarakan, yang menjadi utama. Kalau tokoh pendamping adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai tokoh sebagai unsur-unsur dalam sebuah cerita. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Masih ingat cerita saya tadi kan? Roro Anteng dan Joko Seger itu tadi, asal mula Bukit Tengger. Coba dijawab. Siapakah tokoh utama pada cerita asal-usul Bukit Tengger yang tadi saya ceritakan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana watak tokoh utama? Baik, itu dia pembelajaran kita hari ini. Nantikan lagi pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, tetap belajar asik bersama Bu Silvi. Jaga pola hidup bersih dan sehat. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun. Makan yang teratur dan bergizi. Dan juga minum vitamin ya. Jika keluar jangan lupa menggunakan masker supaya kita tetap sehat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.